Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-276, di mana video 275 kita tunda setelah kita membahas beberapa hal tentang standar akreditasi klinik yang lain. Akreditasi bukan sekedar dokumen, ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah bagaimana surveyor itu melihat dokumen regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi untuk melihat apakah regulasi, kemudian apakah yang didokumentasikan itu memang terjadi di lapangan. Kemudian yang keempat, surveyor akan melakukan wawancara untuk mendalami bagaimana proses-proses yang tertulis di regulasi dan dokumentasi itu bisa disampaikan oleh sobat sehat. Dan yang terakhir, dilakukan simulasi oleh sobat sehat untuk melihat apakah sobat sehat itu bisa melakukan proses-proses yang tertuang di dalam standar operating procedure. Nah, ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-276 yang akan membahas konsep standar upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP 1. Merupakan standar pertama dari bab PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sebelum melihat video 276 ini, saya anjurkan sobat sehat juga melihat video tentang keselamatan pasien dan PPI, yaitu video 203 sampai dengan 208, 209A sampai dengan 209D, 210 tentang keselamatan pasien, dan video 212 sampai dengan 247 tentang PPI di FKTP. Pada bab 2, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP di klinik ini terdiri dari 3 standar. Pertama, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Kedua, sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2. Ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PMKP 3. Di video 276 ini kita akan membahas upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP 1 yang merupakan standar 1 dari bab 2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, sekarang kita bahas upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien, maka klinik mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP yang menjangkau seluruh bagian dan seluruh tenaga yang bekerja di klinik. Penanggung jawab klinik menunjuk koordinator program PMKP untuk melaksanakan program PMKP di klinik. Pokok pikirannya adalah klinik memiliki upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang meliputi 1. Penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu klinik. Kedua, pelaporan insiden keselamatan pasien. Ketiga, pelaporan indikator mutu klinik. Keempat, manajemen risiko. Penanggung jawab klinik menunjuk seorang atau lebih staf klinik sebagai penanggung jawab atau koordinator program PMKP yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan indikator mutu klinik dan insiden keselamatan pasien. Pemilik dan penanggung jawab klinik terlibat dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di klinik dan menerima laporan capaian indikator mutu klinik dan laporan insiden keselamatan pasien. Kita sekarang bahas tentang elemen penilaian. Elemen penilaiannya adalah yang pertama, penanggung jawab klinik menetapkan koordinator atau penanggung jawab program mutu. Di sini yang harus disiapkan adalah dokumen. Tentunya juga regulasi ya berupa SK internal. Kemudian yang kedua, ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti serta dilaporkan kepada penanggung jawab klinik
dan pemilik. Ini berupa dokumen dan nanti akan dilakukan wawancara oleh surveyor. Kemudian yang ketiga, insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai ketentuan. Ini disiapkan dokumen dan nanti akan diwawancarai. Bagaimana penilaian terhadap mutu? Pada umumnya, orang menilai sesuatu itu bermutu dengan suatu gradasi, misalnya terbaik atau the best, cukup baik atau better, baik atau oke lah, kemudian kurang bermutu dan tidak bermutu. Untuk menilai mutu dan keselamatan pasien, diperlukan indikator untuk menilai apakah sesuatu itu bermutu. Indikator yang mempresentasikan mutu produk atau layanan. Definisi indikator mutu adalah quality indicator are measurement tools, screens, or flags that are used as guides to monitor, evaluate, and improve the quality of patient care, clinical support services, and organizational function that affect patient outcome. Ini yang dikeluarkan oleh Canadian Council on Health Services Accreditation, a guide to development and use of performance indicator. Ottawa, Canadian Council on Health Services Accreditation pada tahun 1996. Tipe indikator yang diukur adalah struktur, proses, dan outcome. Bagaimana menyusun indikator? Pertama, review indikator yang ada. Kedua, identifikasi unit-unit terkait. Ketiga, identifikasi indikator-indikator yang dapat dimonitor. Kemudian yang keempat, susun indikator. Dan yang kelima, lakukan sosialisasi. Selanjutnya, susun kamus indikator yang meliputi pertama, judul indikator. Kedua, dasar pemikiran atau alasan pemilihan indikator. Ketiga, dimensi mutu. Keempat, tujuan. Kelima, definisi operasional. 6, tipe indikator. 7, satuan pengukuran. 8, numerator. 9, denumerator. 10, target pencapaian. 11, kriteria inklusi dan eksklusi. 12, formula pengukuran. 13, desain atau metode pengumpulan data. 14, sumber data. 15, populasi atau sampel. 16, frekuensi pengumpulan data. 17, periode waktu pelaporan data. 18, periode analisis data. 19, penyajian data. 20, instrumen pengumpulan data. 21, penanggung jawab indikator. Setelah ditetapkan indikator mutu klinik dan disusun kamus indikator, dilakukan tahapan pengukuran indikator yang meliputi 4 tahap. Pertama, pengumpulan data. 2, validasi. 3, analisis. 4, pelaporan. Saat ini sudah diperkenalkan indikator nasional mutu rumah sakit sebanyak 13 indikator. Indikator nasional mutu puskesmas sebanyak 6 indikator. Indikator nasional mutu klinik saat ini belum diperkenalkan. Namun, kami anjurkan klinik mulai mengenal dan mengimplementasikan indikator mutu mengacu pada indikator nasional mutu puskesmas yang secara umum bisa dilaksanakan di klinik, yaitu pertama, indikator kepatuhan identifikasi pasien. Kedua, indikator kepatuhan kebersihan tangan. Ketiga, indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dan keempat, indikator kepuasan pasien. Kita bahas satu persatu hal yang mendasari perlunya klinik mengacu 4 dari 6 indikator nasional mutu puskesmas. Pertama, indikator kepatuhan identifikasi pasien. Latar belakang ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan penggunaan layanan selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. Tujuan meningkatkan kepatuhan pemberi layanan dalam melaksanakan identifikasi pasien pada proses pelayanan. Kemudian yang kedua, indikator kepatuhan kebersihan tangan. Latar belakang klinik harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan kebersihan tangan
sesuai dengan ketentuan WHO. Tujuan mengukur kepatuhan pemberi pelayanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan atau HAIS. Kemudian yang ketiga, indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ya, kita lihat gambar 2, alat pelindung diri atau APD. Latar belakang klinik harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai prosedur. Tujuan mengukur kepatuhan petugas klinik dalam penggunaan APD adalah menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi. Kemudian yang keempat, indikator kepuasan pasien. Latar belakang klinik harus memperhatikan kepuasan pasien sesuai Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan RBRI atau Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 poin. Sobat sehat harus melakukan survei minimal dengan 9 poin yang ada di Permen PAN RB 14 tahun 2017 ini. Selain 4 indikator mutu yang mengacu pada indikator nasional mutu Puskesmas, klinik juga harus menetapkan indikator mutu lainnya. Antara lain indikator mutu prioritas klinik dan indikator mutu di masing-masing unit klinik. Indikator mutu prioritas klinik adalah indikator mutu yang ditetapkan berdasarkan area prioritas klinik untuk perbaikan mutu sesuai prioritas masalah di klinik. Indikator mutu di masing-masing unit klinik contohnya adalah pertama, indikator mutu yang merupakan representasi mutu unit kerja atau pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua, indikator mutu masing-masing unit kerja atau program yang capaiannya tidak tercapai atau berpeluang untuk ditingkatkan. Dan tiga, indikator sasaran keselamatan pasien atau SKP yang sesuai dengan pelayanan tersebut. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021, kemudian Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI, kemudian pedoman teknis PPI di FKTP Kemenkes RI 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 276 ini kita telah membahas upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP 1 standar pertama dari bab 2, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Sobat Sehat, kita akan bertemu di video 277 untuk membahas sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2. Standar kedua dari bab 2 tentang PMKP. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.